Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wassalatu wassalamu Waalaikumsalam ala asyrofil warahmatullahi anbiya'i wal wabarakatuh. mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam Zoom meeting ini di mana pada malam hari ini kami dari Kafah Waris Center menyelenggarakan kegiatan rutin yang insya Allah setiap bulan itu di awal bulan kita akan mengadakan konsultasi waris umum dan gratis. Dan konsultasi waris ini bisa diikuti oleh siapa saja. Nah, selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung pertama kali ya bersama kami di Kafa Waris Center ini. Kami Kafa Waris Center ya, alhamdulillah banyak kegiatan dan ini salah satunya yang Bapak Ibu bisa ikuti di setiap bulannya. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, undangan kami kirimkan ke banyak ya tempat dan Bapak Ibu yang hadir ya di sini selamat bergabung. Kami juga mengundang para alumni yang pernah mengikuti training ataupun mentoring di mana di sini bisa untuk mereview, menambah wawasan, mengasah gergaji ya, mengingat ilmu-ilmu yang sudah dimiliki. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini Kafah Waris Center memberikan konsultasi ini ya kepada siapa saja. Jadi tapi ya kepada yang belum ikut belajar ya khususnya agar kita kasih dulu kesempatan kepada mereka yang baru hari ini bergabung atau mungkin belum ikut training atau belum ikut pembelajaran dan punya kasus. Nah, karena kita memberikan kesempatan kepada peserta sebulan sekali untuk bisa mengikutinya secara gratis. Nah, kalau seandainya tidak melalui Zoom tatap muka ada juga secara WhatsApp group. Nanti di akhir akan kami infokan. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Alhamdulillah Ustadz sudah berhadir sama kita. Kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal Amin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kami dari Kafawari Center, saya Rahmat Junaidi, founder dari Kafawari Center bersama Ustadz Muhammad Yusran Ramli, di mana kami telah membantu banyak ya, ada berbagai kalangan, dan juga kami membangun lembaga kajian dan pelatihan ya waris namanya Kafah Waris Center di mana lembaga edukasi pelatihan ini ya sebagai training center kami membuka kelas-kelas, ada seminar, ada training dan juga kami berikan secara cuma-cuma atau gratis itu ada dalam bentuk webinar, ada dalam bentuk ngobrol perkara ngobrol online perkara ilmu waris itu kita singkat ngopi waris dan juga termasuk konsultasi waris ini. Nah, kami juga membantu Bapak Ibu yang ada ternyata kasusnya tidak ingin disampaikan secara umum di sini, bisa secara private dan profesional. Dan kami juga membantu ya Bapak Ibu kalau memang hal-hal yang tidak bisa diselesaikan bersama keluarga, insya Allah kita juga bisa bantu berjauhan ya dengan cara seperti sekarang ini. Dan Alhamdulillah kita sudah bisa membantu dengan cara seperti itu. Dan Bapak Ibu, untuk konsultasi waris ini, prosesnya atau caranya sangat mudah. Bapak Ibu nanti bisa tuliskan di chat Zoom atau dengan langsung bertanya dengan membuka mic atau raise hand boleh juga terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu sebutkan nama dan dari kota mana. Nah, kemudian silakan disampaikan kasus warisnya. Nah, itu saja. Jadi silakan kami buka kesempatan kepada Bapak Ibu, tapi sebelumnya kita sapa dulu Ustadz kita ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Yusran? Suaranya jelas ya? Alhamdulillah, jelas ya Bapak Ibu ya. Ala. Oke, Ya, baik. share Ustadz ya. Nah, Alhamdulillah hari ini kita Alhamdulillah sehat, Pak. banyak juga kedatangan tamu-tamu baru nih Ustadz. Ada beberapa orang, ya ada juga para alumni dan semoga kita bisa eh, membantu mereka nih, para alumni juga bisa mereview. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Ya, Allah, insya Allah. jadi kita langsung mulai saja Ustadz ya. Ya, silakan. Oke, Bapak Ibu, kami persilakan siapa yang mau terlebih dahulu untuk bertanya, silakan raise hand atau open mic-nya langsung silakan, boleh. Di sini ada Pak Heriadi, mungkin ada yang mau bertanyakan Pak, silakan. Sudah baru bergabung Pak ya di sini ya, pertama kali.
Mic-nya masih apa? Mute. Ada, silakan. Atau boleh di chat. Tapi kalau kasus waris ini akan lebih mudah dengan kita langsung open mic, karena nanti bisa interaksi beberapa kasus yang bisa jadi butuh klarifikasi dari Bapak Ibu nantinya. Silakan. Ya, siapa duluan? Boleh? Nanti kalau tidak ada, baru kita kasih kesempatan kepada barangkali ada para alumni yang mau bertanya juga, nggak apa-apa. Silakan. Ada Bapak Musli, mungkin Mbak di sini juga baru ya. Ada yang bertanya, silakan. Bu Arumi. Si. Silakan Bapak Ibu, kita buka nih. Langsung Bapak Ibu boleh bertanya. Jadi kita untuk malam hari ini atau kita dalam konsultasi waris ini memang langsung memberikan kesempatan. Wah, ini orang lama nih ya. Tapi nggak apa-apa, kita kasih kesempatan Ustaz ya, karena belum ada yang bertanya. Di sini ada yang rese nih. Boleh. Udah. Oke, Assalamualaikum Pak Nurul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat Assalamualaikum Pak? Ustaz Islam. Waalaikumsalam. Udah sehat, Pak? Alhamdulillah berkah Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, semoga sehat Eh, ya semua. karena Oke, yang Bapak, lain belum silakan Pak. ada mencoba buka mic, saya mau mengawali dulu Ustaz ya. Oke, silakan. Di Quran di surat Al-Baqarah kalau nggak salah ada ayat yang berbunyi gini. Pada saat engkau sakit gitu, hendaklah engkau berwasiat kepada keluargamu gitu ya. Kayaknya ini udah sakitnya parah ya di bunyinya begitu. Yang dimaksudkan wasiat di sini seperti apa Tat maksudnya? Kalau kita pahami wasiat itu tidak untuk ahli waris ya, yang penerima waris tidak. Kalau yang dimaksud yang di ayat tadi itu agar berwasiat kepada anak istrinya sebelum meninggal gitu. Itu Iya. gimana? Pemahaman gimana Tat? Saya perlu ada pencerahan. Mudah-mudahan sama yang lain juga bisa mendapatkan pencerahan. Demikian, Ustaz. Syukran. Baik, Assalamualaikum. terima kasih Pak Itu Nurul. Nah, ini ya baik Pak Nurul tentang Huda. wasiat ini menarik nih karena eh, nanti di akhir akan saya informasikan juga bahwa mungkin Pak Nurul Huda atau yang lain alumni ya, ini ada pembahasan khusus ya, di mana salah satu materi adalah warisan disertai wasiat. Ya, Namun malam hari ini karena ada pertanyaan, maka mungkin Ustadz bisa menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui. Silakan Ustadz. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Baik. Langsung saja mungkin dari pembahasan pertanyaan dari Pak Nurul Huda itu tentang wasiat. Eh, di dalam Al-Quran memang ada ayat Iza hadara ahadakumul mautu intaroka khairanil wasiya lil walidaini wal aqrabina. Jadi kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu. Jadi diwajibkan kepada kalian kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu. Apabila kematian itu sudah mendekati kalian. Intaroka khairanil wasiyah. Agar supaya kemudian meninggalkan wasiat ya seperti itu. Nah, kalau kita baca di dalam penjelasan misalnya di dalam kitab Al-Fiqh Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i ya. Jadi ayat ini itu turun sebelum turunnya ayat waris ya. Jadi ayat ini turun sebelum turunnya ayat waris. Ayat waris itu adalah surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Jadi sebelum turunnya ayat tersebut, maka memang orang tua itu berwasiat kepada anak-anaknya ya. Tapi setelah turunnya ayat waris, lalu kemudian Allah yang kemudian menetapkan. Jadi Allah yang kemudian menetapkan bagian waris dari masing-masing anak, termasuk juga untuk kedua orang tua, termasuk untuk saudara dan yang lain. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Jadi sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris. Fala wasiyata li warisin. Maka untuk ahli waris itu tidak ada lagi wasiat untuk mereka. Ya.
Jadi setelah turunnya ayat waris, maka untuk anak, untuk istri, untuk saudara, bapak, ibu, keponakan, paman dan lain sebagainya itu sudah tidak ada lagi wasiat untuk mereka. Jadi wasiat terutama yang kemudian mendapatkan harta waris ya. Jadi kalau misalnya kita punya keluarga, siapa di antara anggota keluarga yang mendapatkan harta waris, maka wasiat itu tidak berlaku untuk mereka. Kenapa? Karena bagian mereka itu sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Nah pertanyaannya, lalu kalau mau berwasiat sekarang gimana? Jawabnya kalau mau berwasiat ya silahkan saja. Bisa berwasiat harta untuk misalnya rumah tahfiz, untuk apa namanya, untuk anak yatim, untuk masjid dan lain sebagainya. Atau berwasiat untuk keluarga juga bisa, itu selain daripada keluarga penerima waris. Ya. Misalnya ini punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Maka dipastikan saudara kan tidak dapat tuh kalau sudah punya anak laki-laki. Maka boleh berwasiat untuk saudara. Karena nanti saudara itu tidak dapat ketika misalnya ada anak laki-laki, kan dia kan terhalang. Nah, seperti itu. Nah, tapi kemudian ada ketentuannya ya, ada ketentuannya. Yang pertama jumlahnya tidak melebihi sepertiga. Ya, tidak, jadi jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi daripada sepertiga harta. Nah, seperti itu Pak. Itu untuk wasiat ya. Nah, di dalam fikih itu ada dua istilah yang dipakai. Ada namanya wasiat dan ada namanya wisoyah ya. Jadi wisoyah itu meskipun satu akar kata, tapi ini juga banyak dipakai untuk kalau wasiat itu lebih ditekankan kepada pelaksanaan harta, kalau wisoyah itu lebih ditekankan kepada pelaksanaan sebuah amanah. Ya. Misalnya ada seorang yang sudah apa namanya, mungkin merasa sudah menjelang kematiannya, tapi kemudian ada anaknya yang belum besar ya. Lalu kemudian dia pesankan kepada orang lain supaya nanti kalau anak ini supaya diurus gitu. Nah itu lebih ditekankan kepada wisoyah namanya. Atau misalnya ada utangnya ya, jadi ada dia punya catatan keuangan pribadinya yang kemudian harus ditunaikan. Misalnya utang dagang kepada siapa, kemudian utang barang kepada siapa dan seterusnya. Lalu kemudian dia merasa sudah dekat kematiannya, dia buat catatan, lalu kemudian dia berikan kepada seseorang supaya ini kemudian diselesaikan, ya, supaya ini diselesaikan ketika misalnya dia tidak sempat menyelesaikan sampai dengan kematiannya. Nah, tapi secara umum apa namanya kalau mau berwasiat itu dipersilahkan dengan ketentuan seperti yang tadi itu. Mungkin begitu Pak gambaran umumnya tentang wasiat itu. Oh, terima kasih Ustaz. Saya baru Ya, sama-sama Pak. ini. Jadi asbabun nuzulnya ayat itu turun lebih awal daripada Anisa. Iya. Ya, oh iya, ya. Ya, begitu keterangan di kitab Al-Fiqh Ya, siap. Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Kalau saya tangkap yang Ya. keterangan terakhir tadi, Umar bin Khattab sebelum wafat dia berwasiat kepada Abdullah bin Umar tentang hutang, Iya. gitu kan, hutang Oh ya. gitu ya. Saya tangkap Iya. itu. Tapi yang terakhir tadi juga ada penjelasan itu tadi. Iya, Oh, nggak ada di situ Pak iya, ya. Ya boleh kalau misalnya menyangkut tentang hutang itu memang wajib dituliskan Pak. iya, Jadi kalau ya dituliskan ya Pak. iya. Supaya dilaksanakan oleh orang lain ketika kita wafat. Nah, gitu. Betul Ustaz. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Selamat. salam warahmatullahi. Cepat sehat, Pak ya. Oke, Alhamdulillah sudah terjawab ya. Alhamdulillah Oke, sehat. Bapak Ibu. Insya Allah. Oke, Amin, nah, amin. sudah terjawab. Bapak Ibu boleh kita buka untuk pertanyaan berikutnya. Silakan, ada yang mau raise hand atau langsung open mic nggak apa-apa. Di chat juga belum ada nih sepertinya ya. Ada pertanyaan lain? Ini Hmm. Assalamualaikum, izin Bapak Heriadi Atmaja hadir. Oke, Bapak Heriadi. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Nah, Bapak kan kalau sepertinya baru bergabung juga bersama kita di sini, Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Pak. Silakan. Oke, belum ada ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini sesi malam ini memang khusus untuk konsultasi. Jadi kita buka tentunya kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Jadi kalau kita tidak ada pertanyaan, ya kita belum ada yang mau kita bahas nih. Nah, karena belum ada, untuk ini kami persilahkan kepada Bapak Ibu ya
Siapapun yang hadir di sini, boleh yang sudah pernah ikut belajar bersama kita di training atau mentoring, silakan. Kami buka kesempatan untuk bisa bertanya juga. Siapa tahu ada kasus waris yang mungkin belum selesai untuk di apa ya, belum bisa diselesaikan. Untuk itu kami persilakan. Di sini ada beberapa orang nih, alumni kita nih sepertinya hadir. Pak Heriadi nanti kalau ada boleh di chat aja Pak, kalau memang tidak bisa open mic. Oke Bapak Ibu silakan. Yang sudah pernah belajar juga boleh nih bertanya, siapa tahu ada kasus-kasus yang ditemukan. Oke mungkin sedikit Ustadz Mau sambil nanya Ustadz, ada tadi dengar Boleh, ada silakan nanya Bu Ustadz. Suryati ya, silakan ya Bu aja silakan Bu Sujati, Suryati. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Bu aja. Gini Ustadz, ada kasus ini kan eh, suami istrinya duluan meninggal dunia Ya, dari suaminya ya kan. ya, Kemudian seharusnya kan setelah istri meninggal dunia kan udah dibagikan itu Ustadz ya kan. iya betul. Hmm, jadi ternyata nggak dibagi-bagi. Iya, Setelah itu meninggallah anaknya yang laki-laki. mayat kedua anak laki. Ketika istri meninggal, suami masih hidup. Hidup. Ya, ahli waris suami ya. Iya, ahli waris suami dan anak-anak. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Anak laki-laki berapa orang Bu? Anak laki-laki 4 orang. Anak perempuan Anak perempuan 2 orang. 2 ya. Bapak Iya. dan ibu dari istri sudah meninggal lebih dahulu ya. Iya. Oke. Ya. Kemudian anak laki-laki meninggal dunia 1 orang. Oh, salah satu di sini ya. Mayat kedua ya. Iya. Oh, kemudian gimana Bu? Si anak laki-laki yang meninggal ini sudah punya anak. Oh, istrinya ada juga ya? Istrinya ada. Ya. Kemudian Sudah punya anak. anak Jadi, laki-laki, anak perempuan ada berapa Bu? Anak laki-lakinya 1. Anak Perempuan nggak ada. Oh, anak Perempuan nggak ada. 1 aja anaknya ya. Kemudian setelah meninggal si anak Ya. tadi, meninggal ayahnya. Oh, suami ya. Suami tadi meninggal. Ya. Jadi di situ baru dibagi Ya. Ustaz. Oke. Harta tadi. Ya. Jadi si cucu tadi yang laki-laki, anak laki-laki 1 tadi, anak dari yang meninggal tadi, si cucu, apakah dia itu dapat warisan Ustaz? Istri waktu meninggal ada harta Bu ya? Ada. Suami ada apa? Suami ada harta juga ya? Iya. Oke, ya. Jadi memang yang pertama kali dilakukan itu kita lakukan pendataan harta dulu Bu. Kita lakukan pendataan harta, kemudian dipisahkan antara harta suami dan harta istri. Ya, harta suami dan harta istri dipisahkan dulu. Nah, pertama harta istri dulu kan yang dibagi. Jadi kalau misalnya dilakukan pemisahan harta, anggap aja ya, harta istri, anggap aja mereka sama-sama punya 500 juta ya. 500 juta punya suami, dan istri sama-sama, istrinya juga 500 juta. Maka yang pertama kali dibagi itu adalah punya istri dulu yang 500 juta. Nah, jadi pembagian harta waris itu adalah dilakukan ketika wafatnya mayit. Setelah ditunaikan biaya pengurusan jenazah, hutang, wasiat. Nah, gitu ya. Dan biaya-biaya yang lain. Nah, setelah itu baru kemudian harta yang ada itu sisanya dilakukan pembagian harta waris. Nah, anggap aja ini sudah selesai lah. Pembayaran utang, pengurusan jenazah, dan lain sebagainya. Nah, pada saat meninggalnya istri, harta istri itu dibagi dan diasumsikan semua ahli waris masih hidup. Karena faktanya waktu itu masih hidup.
dan seharusnya dibagi ketika dia begitu wafatnya istri. Maka di sini suami kan dapat seperberapa, Bapak Ibu? Suami dapat berapa dari harta istrinya kalau ada anak? Seperempat ya. Seperempat ya, betul ya, seperempat. Ya kan dapat seperempat. Nah, kemudian sisa tinggal untuk anak laki-laki dan anak perempuan Iya. kan ini kan 2:1 ya. Ini mendapatkan 3/4 kan. Ya. Nah, seperti 3/4. Nah, dari 3/4 ini nanti dibagi laki-laki banding perempuan 2:1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagian anak laki-laki di sini kan ada nih 3/4 kan. Nah, jadi anak laki-laki sini dia mendapatkan 4 kali 2, 8 tambah 2, 10. Berarti ini 2/10 kan? Iya. 2/10 ya. Jadi anak laki-laki sini mendapatkan 2/10 dari 3/4. Berarti mendapatkan 2 kali 3, 6/40. Jadi hartanya anak ini 6/40 dikali 500 juta. Nah, ini kemudian dibagi kepada istri, anak laki-laki, dan ayahnya masih hidup kan waktu itu? Iya, masih hidup. Ayahnya hidup. Nah, ini ditambah ayah di sini. Sini kan posisinya ayah. Nah, nanti kemudian kalau dia jadi suami. Nah, istrinya kan dapat berapa, Bapak Ibu? Kalau di sini istrinya? 8. Jadi dapat 1/8 ya, 1/8. Kemudian anak kandung ini laki-laki, dia dapat asobah, sisa ya. Kemudian ayahnya pasti dapat 1/6. Nah, seperti itu ya. 1/6. Jadi nanti ketika mayit yang ketiga suami, itu kan suami mendapatkan 1/6 dari harta ini anak. Nah, maka ketika mayit ketiga suami, hartanya suami itu adalah pertama harta pribadinya 500 juta. Ini kan 500 juta ditambah dia mendapatkan waris dari 1/4 harta istrinya. Nah, ini kan 1/4 dikali 500. Ya. Kemudian dia mendapatkan lagi 1/6 dari harta anaknya. Nah, gitu. Ditambah 1/6 dalam kurung 6/40 dikali 500 juta. Nah, inilah yang kemudian dibagi ketika si suami yang meninggal. Nah, ketika suami meninggal, ahli warisnya kan tinggal anak laki-laki 3 dan anak perempuan 2. Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan cucu ini? Iya. Nah, cucu ini nanti mendapatkan bagian namanya wasiah wajibah, Bu. Oh. Yang pernah kita pelajari di training waris 2 ya, seperti itu. Jelas, Bu ya? Iya, Ustaz. Ya. Ya, oke. Sudah semakin jelas. Iya. Ini apa? Ibu yang bantu ya penyelesaiannya, Bu ya? Iya, saya baru dapat beritanya gitu. Oh, iya. Uh-uh. Ya nggak apa-apa, Bu, dibantu aja. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, boleh konsultasi ke grup. Ya, jadi nanti teman-teman yang lain yang sudah belajar bisa belajar dari kasus Ibu yang Ibu tangani. Iya, Ustaz ya. Jadi caranya Ibu terima aja kasusnya, tapi jangan buru-buru juga dikasih jawaban pastinya. Kasih aja gambaran, nanti di grup kita konsultasi. Kalau Tapi gini Ustaz, si istri itu kan tak ada hartanya karena ikut sama suami tadi. Ya, pertama makanya tadi saya bilang kita lakukan pendataan dulu, Bu. Istri mungkin punya harta biasanya sih emas ya, perhiasan. Kemudian gitu ya. yang kedua mahar dari suaminya. Ini Heeh. biasanya kalau ibu istri tidak bekerja ya, itu hartanya Iya, pertama tidak itu bekerja biasanya istrinya. perhiasan pribadi. Ya, perhiasan pribadi. Kemudian yang kedua mahar dari suaminya. Kemudian dia biasanya mendapatkan hadiah dari suami maupun orang lain. Itu yang ketiga, harta istri. Yang keempat, si istri mungkin pernah mendapatkan harta waris dari orang tuanya atau keluarganya Dari yang orang lain. tuanya ya kan? Iya, itulah hartanya istri. Nah, seperti itu. Iya. Ketika dia tidak bekerja. Iya, Ustaz. Nah, itu dipastikan dulu, Bu. Nah, seperti itu. Iya.
Nah, kemudian untuk wasiat wajibah ini memang ada dua pendapat. Ya, wasiat wajibah itu ada dua pendapat, Bu. Pendapat yang pertama, dan ini banyak diambil oleh eh, ustadz-ustadz ya. Biasanya ustadz-ustadz yang belajar ilmu faraid di kitab dasar dan tidak sempat belajar, belum belum mempelajari tentang wasiat wajibah. Di pelajaran dasar memang dipahami ketika ada anak laki-laki, maka cucu itu terhalang. Iya. Ya, nah itu hukum asal, namanya hukum asal. Tapi kan Hmm. kalau sudah belajar wasiat wajibah, bahwa nanti cucu yang terhalang ini, yang anak laki-laki dari anak cucu laki-laki dari anak laki-laki yang lebih dahulu meninggal, Iya. itu dia mendapatkan wasiat wajibah. Oh. Nah, kalau di kompilasi hukum Islam itu namanya ahli waris pengganti. Nah, cara hitungnya seperti yang sudah kita pelajari di training waris lanjutan, Bu. Jadi wasiat wajibahnya itu seperberapa, Ustadz? Wasiat wajibahnya itu nanti kita buat asumsi dulu ketika meninggalnya Bapak, diasumsikan dulu orang tuanya ini yang laki-laki itu masih hidup. Berapa bagian dia? Kalau tidak sampai sepertiga, itulah yang diberikan, Bu. Oh, sama si cucu tadi, Ustadz. Betul, betul. Oh, Ya. iya, iya, iya. Untuk cuci ya, bukan kalau istrinya tidak, untuk cucu aja. Iya. Istri yang meninggal tadi kan dapat juga, Ustadz, kan 1/8. Dari harta suaminya. Iya, oh Dari dari harta harta suaminya. suaminya. Iya, kan ini kita mau hitung yang harta Oh, dari mayat ketiga, oh, iya, iya, iya. kakek dari si cucu. Iya, Nah, kalau harta dari kakek si cucu, istri dari apa ini kan tidak dapat lagi karena kan itu mertuanya. iya, 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 iya. Nah, tidak ada hubungan Itu nasab yang dia. dapat dia dari harta suaminya ya. Ya, betul, dari mayat kedua. Oh, oh. Ya, Jadi dari harta suaminya tadi si ayah dapat lagi ya, Ustadz ya. dari harta suaminya, iya betul, Si ayah betul, dapat 1/6 ya. betul, betul, betul. Oh, Iya, iya. ayahnya dapat 1/6. Oh, iya, 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 iya. Makanya terhalang semua saudara kan. Iya, Karena iya. ayahnya masih hidup, ada juga lagi anak laki-lakinya. Jadi dua Iya, kali menghalangi saudara. anak laki-lakinya ada 3 orang lagi tadi ya kan Ustadz ya. Iya, betul, betul, Mm-mm. betul. Oh, Ya, jadi si cucu tadi dapat wasiat wajibah ya. betul, ya, Iya, iya, iya. Paham lah Ustadz. Insya ya. Allah. Oke, oke. Syukron Ustadz. Ya, Van, sama-sama, Bu. Oke, mantap. Ya, ini Bagus Bu Haja ini rajin latihan terus ya kan. ya hadir, Ah iya. rajin hadir juga nih. Ini makanya rajin hadir semakin mantap wawasannya, ya Ah mengulang-ulang iya, gitu kan. betul. Keren. Oke, Pak Heriadi tadi sudah hadir lagi, boleh Pak? Ada yang mau ditanyakan barangkali sudah open mic ya. Ada yang mau ditanyakan atau sampaikan Pak Heriadi? Suaranya belum kedengaran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah, ini dari Mas warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Ya, namanya. silakan, Pak. Nah, ini Ustadz, kasusnya gini. Kebetulan kan ada keluarga. Ya, Jadi eh, kebetulan ya, bibi saya ya, berumah tangga dengan seorang duda tadinya. ya. Seorang duda, namun tidak memiliki anak. Oh gitu. Tapi mereka mengadopsi anak. Ya, Anak. Jadi halo. Sepertinya jaringan Ustaz. Kita tunggu dulu. Jaringan ya. Iya. Oh gitu. Tadi juga ternyata sempat keluar. Oke, ini sudah masuk lagi. Belum lengkap Ustaz ya datanya ya, tapi juga kita tunggu Dia dulu. baru menceritakan bibi dan pamannya sampai di situ saya dulu. Belum punya anak, Pak Heriadi, lalu mengadopsi anak. ya seperti Jaringannya seperti ini ya. berpengaruh ya. Memang ini salah satu kelebihan kita bisa
diskusi di mana saja, tapi jaringan itu kelemahannya. Ya, Sangat kita berdoa tergantung semoga pada jaringan jaringan. kita juga bagus-bagus. Tadi saya juga di awal sempat putus itu, makanya agak blank saat. Oke, ini mungkin proses masuk kembali. Oke, Bapak Ibu yang lain barangkali ada. Kita sambil menunggu Pak Heriadi tadi masih belum selesai pertanyaannya. Kita tunggu Pak Haryadi masuk. Atau yang lain boleh silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu barangkali saya menginfokan di sini banyak juga ya yang alumni ya. Ya, Kemarin silakan Pak Rahmat. sharing pada Bapak Ibu untuk kasus-kasus waris khusus itu tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan apa yang sudah kita pernah pelajari. Maka butuh penyelesaian dengan cara perhitungan yang berbeda. Nah, alhamdulillah kita akan menyelenggarakan ya insya Allah di bulan Desember ini Bapak Ibu. Sudah ada yang mendaftar. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau mencoba, maka ini kesempatan. Nah, kita di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu khawatir, ya ini saya belum sempat belajar karena ada juga yang merespon seperti itu ya. Bapak Ibu nggak usah khawatir, walaupun mungkin yang dasar saja masih proses belajar katanya ya. Tapi Bapak Ibu suatu waktu akan menemukan kasus yang contoh masih dalam kandungan tadi ya, yaitu wasiat untuk janin. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir karena kita akan tetap memberikan akses. Insya Allah kita sekarang bisa Bapak Ibu mendapatkan aksesnya di webnya langsung. Karena beberapa orang yang pernah ikut ketika kita kirimkan di WhatsApp, WhatsApp-nya ngeriset atau WhatsApp-nya terhapus, maka kesulitan. Maka Bapak Ibu, kita sudah membuatkan ya sekarang ini rekamannya itu ada di web. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke member area, maka bisa diakses kapan saja. Jadi walaupun mungkin saat ini kasus waris ini belum ada, tapi kan suatu saat barangkali akan terjadi. Contoh, bagaimana ketika warisan untuk orang hilang. Bagaimana warisan untuk anak hasil perzinahan? Nah, ini kalau terjadi kan kita nggak tahu. Saya pas tahu ada yang bertanya, maka bisa Bapak Ibu bantu. Nah, kemudian juga ada warisan disertai wasiat. Nah, ini tadi ya, Bapak Ibu juga ada yang dibuat khusus bagaimana perhitungannya yang untuk wasiatnya, tapi yang wasiat yang kita tadi Ustaz sudah sampaikan ya. Nah, Bapak Ibu bisa buat. Ada juga warisan kakek bersama saudara. Nah, ini insya Allah akan kita mulai di tanggal 10 Desember, Bapak Ibu. Bapak masih belum bergabung ya, Pak itu tadi, Pak Heriadi. Nah, jadi kalau masih belum, karena belum ada pertanyaan, kalau gitu saya coba share dulu ya, Bapak Ibu, untuk kegiatan ini, apa saja yang bisa didapatkan. Nah, oke, sebentar. Saya coba share. Nah, materinya itu, Bapak Ibu tetap sama ya, 5 kali pertemuan, insya Allah. Kita akan mulai di tanggal 10. Nah, berapa hari lagi nih ya? Nah, ini saya coba share di Zoom. Khusus Bapak Ibu nih, bagi yang belum pernah ikut belajar waris, insya Allah kita bisa ikut di tahun depan ya. Ini programnya sekali setahun Bapak Ibu. Jadi kalau nggak ambil sekarang, sangat disayangkan Bapak Ibu baru bisa belajar lagi tahun depan. Karena program ini hanya sekali dalam setahun kita buat, atau per semester. Nah ini dia Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu yang sudah pernah ikut belajar, ini kesempatan untuk belajar tambahan ilmu waris yang khusus di mana perhitungannya itu dengan teknik penyelesaian yang tidak pada umumnya. Nah, kenapa? Karena ya contoh bagaimana anak dalam kandungan atau masih janin kita sebut dan ketika meninggal sang bapak, si bapak meninggal bagaimana perhitungan untuk si anak. Sementara kita paham anak terkadang kita belum tahu pasti ya pastinya ya walaupun sekarang sudah canggih teknologi bisa dilihat anak ini perempuan atau tidaknya. Tapi kalau yang masih belum jelas,
Nah, kan perhitungannya gimana? Ini nanti akan dijelasin sama Ustadz dengan lengkap. Ada juga warisan untuk orang hilang dan ditawan musuh. Ada warisan kakek bersama saudara, warisan disertai wasiat dan anak hasil perzinahan. Nah, insya Allah 5 kali pertemuan di tanggal 10, 13, 17, 20, dan 24 Desember. Waktunya sama, harinya tetap sama. Hari kita untuk waris ini kan Selasa dan Jumat, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, eh, harganya normal itu 750.000, promo kita hanya 375.000. Nah, khusus Bapak Ibu malam hari ini ya yang hadir, makanya ada keuntungannya ya kalau hadir itu ya salah satunya ini. Nah, inilah materinya insya Allah Bapak Ibu bisa ikuti ya. 5 kali pertemuan, pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini lengkap Bapak Ibu, semua akan mendapatkan rekamannya. Jadi ketinggalan atau masih bingung, ada rekaman yang Bapak Ibu bisa ulangi terus. Dan ketika masih bingung juga, ketika ada proses, kasus, dan lainnya, maka ada grup WhatsApp yang kami berikan. Grup WhatsApp ini juga akan terus bisa digunakan. Berbeda dengan grup-grup yang sebelumnya, Bapak Ibu ya. Ini grup khusus hanya untuk lanjutan pertama ini. Ya, tidak bergabung dengan yang lain. Jadi, Bapak Ibu, kalau ada kasus yang Bapak Ibu jumpai, bisa ditanyakan dalam grup tersebut. Nah, biaya training ini ya tadi yang hadir malam hari ini Bapak Ibu alumni yang hadir ya selamat ya beruntung. Kenapa? Karena diberikan kontribusi yang khusus ya. Promo tadi 375. Namun, bagi Bapak Ibu malam hari ini, kita tambah diskon 80.000. Total diskon kali 750 itu 475. Jadi hanya bayar 295.000 saja. Sebenarnya ini sudah kita informasikan dalam webnya. Ini early bird pertama ya. Sama dengan early bird pertama. Nah, bagaimana cara daftarnya? Bapak Ibu sudah pernah kami kirimkan di Japrian ya. Nah, atau Bapak Ibu yang mau daftar di sini juga bisa diklik http dua garis miring SID Training Waris bagian khusus 1. Atau ini saya kirimkan atau Bapak Ibu yang mungkin biasa dengan web boleh diklik langsung link ini, klik link yang sudah saya kirimkan di chat Zoom. Nah, Bapak Ibu tinggal isikan. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar di sana, tinggal masukkan username dan passwordnya, email dan password. Nah, kemudian lakukan pemesanan selesai. Sangat simpel ya. Nah, kalau tidak, maka Bapak Ibu, insya Allah besok akan saya WA lagi, bisa langsung transfer. Atau malam ini juga mau langsung transfer, Bapak Ibu bisa ya. Khusus yang malam hari ini hadir, tadi berapa harganya? 295. Hanya 295.000 saja. Nah, jadi kalau harga promo 375 itu kita coret. Nah, early bird pertama sebenarnya 295.000 itu udah lewat. Sekarang udah masuk early bird kedua, maka Bapak Ibu bisa 325.000. Nah, transfer nomor rekening BSI yang tertera di sini. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang memang mau melanjutkannya. Nah, insya Allah besok akan saya kirim lagi deh, biar lebih jelas ya. Oke, kita cek lagi apakah sudah hadir Pak Heriadi. Sepertinya masih belum ya. Oke, barangkali itu informasi untuk Bapak Ibu yang hadir malam hari ini. Jadi hanya membayar 295. Sekali lagi, langsung chat saya. Ya, Bapak Ibu boleh chat ya. Karena kalau Bapak Ibu enggak chat saya malam hari ini, maka nggak tahu saya siapa saja yang mendapatkan harga diskon tambahan itu. Oke, Bapak Ibu silakan hubungi 0853 5551 7722 itu saya kirimkan di chat Zoom juga. Atau kalau mau tinggal klik, saya kirimkan WA titik me garis miring 62 853 5551 7722. Nah, itu Bapak Ibu tinggal klik langsung terhubung ke WhatsApp saya. Nah, itu ya di chat Zoom. Silakan. Oke, berhubung Bapak Redi belum hadir, Bapak Ibu, kita buka lagi kesempatan bertanya ya. Boleh konsultasi kepada Bapak Ibu siapa saja yang hadir pada malam hari ini. Langsung open mic. Kita lihat di sini masih bisa terpantau ya. Siapa yang open mic. Ya, jadi kalau bisa raise hand silakan. Karena yang raise hand itu kan tujuannya biar memudahkan. Ini sekarang masih terpantau Bapak Ibu kalau open mic siapa saja bisa saya lihat dari sini. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Yang baru bergabung, selamat bergabung. Ini ada juga yang baru bergabung pada malam hari ini sepertinya. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Pak Abdul Aziz, mungkin barangkali silakan ada. Oh iya Pak, saya Oke. mau tanya dalil kalau saudara meninggal lebih dahulu daripada almarhum, itu dalilnya apa ya Pak ya? Karena ada yang bilang namanya anak walaupun dia sudah meninggal
itu harus dapat juga gitu. Jadi saya minta penjelasan tentang dalil orang yang sudah meninggal lebih dahulu tapi tetap mendapat warisan atau tidak mendapat warisan. Baik, terima kasih Pak. Maksudnya ini mendapatkan waris dari mana Pak? Dari saudaranya atau dari orang tuanya? Jadi orang tuanya. Orang tua Jadi ya. kan kalau almarhum meninggal punya anak 5, yang Ya, satu meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya. ya. Maksudnya dalil yang tidak menjelaskan yang sudah meninggal terlebih dahulu nggak mendapat warisan itu. Maksudnya ini harta untuk yang meninggal Pak ya? Ya, harta untuk yang meninggal. Kan kalau Oh, sudah meninggal terlebih dahulu daripada orang tuanya kan nggak mendapat waris. Dalilnya mana gitu. oh dalilnya apa gitu ya? Ya, dalilnya apa, Bu? Iya betul, Jadi minta minta dalil penjelasan. Ustaz terhadap itu. Iya. Eh, yang pertama kita sudah mempelajari tentang rukun waris ya. Jadi rukun waris itu adalah kondisi sehingga seseorang itu bisa mendapatkan harta waris. Nah, kapankah seseorang itu bisa mendapatkan harta waris? Itu ada 3 kondisi ya. Yang pertama ada orang yang wafat ya. Jadi orang yang wafat. Yang kedua, orang yang wafat inilah nanti akan menjadi namanya mewaris, orang yang akan mewariskan harta. Kemudian yang kedua ada namanya ahli waris ya, atau waris. Nah, waris ini adalah orang yang akan mendapatkan transferan harta. Dan yang ketiga adalah adanya harta. Nah, seperti itu. Nah, tentu saja ketika orangnya sudah wafat, jadi untuk yang mewariskan harta, ini disyaratkan adalah orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat inilah yang akan kita bagikan hartanya kepada orang yang hidup. Sehingga ahli waris itu disyaratkan dia adalah orang yang hidup ketika wafatnya mayit. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa dalilnya ketika anak sudah meninggal tidak dapat harta lagi, jawabnya kalau dia sudah meninggal maka dia yang mewariskan harta. Jadi bukan dia yang menerima harta waris tetapi dia yang mewariskan harta. Nah, beda lagi kalau mau kita bahas itu kalau misalnya salah satu daripada anak itu sudah meninggal, bagaimana dengan anaknya lagi ya? Atau itu artinya posisinya adalah cucu daripada si orang tuanya ya, atau cucu dari misalnya kakek atau neneknya. Nah, ini yang kemudian nanti ada 2 pendapat sih sebenarnya dalam fikih. Ada yang berpendapat cucu kalau misalnya anak laki-laki masih hidup, maka cucu ini terhalang. Itu pendapat yang pertama. Dan itu memang banyak dianut di pembahasan fikih faraid dasar. Ya. Nah, tapi kalau kita sudah belajar fikih faraid tingkat lanjutan, maka kita akan belajar tentang namanya wasiah wajibah. Di KHI wasiah wajibah ini diistilahkan dengan ahli waris pengganti. Nah, cucunya tetap dapat ya. Nanti bagiannya berapa, nanti ada perhitungannya tersendiri, Pak. Ini biasa kita pelajari di training waris dasar. Intinya tetap dapat ya, seperti itu. Nah gitu Pak, kalau ditanya dalilnya. Oh gitu ya. Kan dalilnya itu Ya, wasiah wajibah itu wasiah wajibah itu kan cuman apa? Cuman dikiaskan atau ijtihad Pak ya? Wasiah wajibah itu kan dalilnya memang nggak dapat. Tapi kan ya, sekarang ada ijtihad atau ijtihad misalnya ada ijtihad adanya wasiat wajibah. ya, Kan nggak semua ulama membolehkan adanya wasiat wajibah kan. ya. Jadi kalau untuk wasiat wajibah itu memang kalau kita baca di dalam Al-Fiqh Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i atau misalnya di kitab fikih warisnya Ustaz Hendra Hudaya, di situ dijelaskan bahwa wasiat wajibah ini diambil dari pendapat tabi'in ya, pendapat tabi'in. Nah, kemudian itu juga adalah istihadnya ulama ya, istihadnya ulama. Kalau di Indonesia ini memang belum diundangkan ya, Pak ya. Kalau di Timur Tengah di kitab itu disebutkan kalau negara-negara seperti Mesir ya, kemudian Syria dan wilayah-wilayah sekitar Timur Tengah itu sudah diundangkan. Artinya sudah menjadi undang-undang negara. Kalau di Indonesia itu masih di kompilasi hukum Islam KHI. Ya, karena kan di Indonesia juga belum ada namanya undang-undang waris. Sekarang ini masih disusun draftnya ya, naskah akademiknya lagi disusun. Tapi kalau dalam bentuk undang-undang itu belum ada, tapi yang ada itu baru namanya kompilasi hukum Islam. Di kompilasi hukum Islam itu namanya ahli waris pengganti. Nah, gitu Pak.
Ya kalau ahli waris pengganti kan itu nggak apa, kebanyakan nggak sepakat ya, bahwa nggak ada istilah ahli waris pengganti. Ya, Iya. ada penyimpangan waris, ada diantaranya adalah pewaris nggak ada, tidak adanya pewaris pengganti. Maka kalau sekarang ada istilahnya wasiah wajibah, itu berarti membenarkan ahli waris pengganti. Ya itu hasil istihadnya ulama Pak ininya. Jadi kalau misalnya apa namanya kalau terjadi perselisihan ya, misalnya antara pendapat yang apa namanya yang menganggap itu terhalang cucu dengan pendapat yang memberikan wasiat wajibah, nah nanti diselesaikan di pengadilan agama. Gitu Pak ujungnya. Oh gitu. Jadi itu tabiin apa baru-baru beberapa negara Pak ya? Saya tahu itu baru beberapa negara aja yang membolehkan adanya wasiah wajibah. Tapi secara Kalau di hukum, negara-negara sekitar Timur Tengah rata-rata hampir semua negara Pak. Kalau di saya baca di kitab eh, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, kalau saya tidak salah itu ada Mesir, kemudian Syria, kemudian ada negara-negara di Afrika juga, Pak. ya ini sebagai apa ya? Sebagai nanti kita kalau diminta pendapat perselisihan, artinya Ya, pendapat yang lebih kuat gitu ya, lebih absol gitu ya, yang lebih bagus, lebih kuat. ah, Hukum dasarnya itu memang tidak ada ahli waris pengganti. Nah, sekarang memang baru ada istilah itu adalah ahli waris pengganti dengan diistilahkan adalah wasiat wajibah. iya, Kan keluarga itu ya ada yang kekeh gitu ya, ada yang kekeh, ya ada tuh istilah wasiat wajibah. Yang sudah meninggal ya udah nggak nggak dapat. Makanya hmm, kalau wasiat wajibah itu kan baru istihad ya sekarang-sekarang iya, ini. iya, Makanya sejak kapan itu ada namanya wasiat wajibah, itu kan dari ulama-ulama sekarang. Nah, saya ingin apa? Mungkin ini jadi kalau ada musyawarah keluarga itu ah, disampaikan memang ada, istilahnya ada ini wasiat wajibah yang kita bisa pakai juga. Oh, memang eh, yang enggak dapat atau tadi pengganti itu menuntut untuk tetap dapat. Nah, kita iya, sebagai penyelesai waris itu kita bisa sampaikan. Maka saya suka menyampaikan kalau ahli waris ya pengganti itu memang nggak ada. Tapi ya saya suka mengatakan bahwa baru-baru ini memang ada istiad ulama. Ya, jadi di beberapa di Timur itu ada yang membolehkan adanya waris apa iya, ahli waris wajibah. iya. Ya kalau kita lihat ulama-ulama yang menuliskannya ya sangat kredibel ya. Seperti Syekh Muhammad Az-Zuhaili itu juga memasukkan ke dalam kitabnya gitu. Wahbah Zuhaili ya apa di kitab. Syekh Muhammad Az-Zuhaili. Syekh Muhammad Az-Zuhaili itu adiknya Syekh Wahbah Oh, Zuhaili Wahbah Zuhaili ada ya. di Al-Mu'tamad fil Fiqih Syafi'i ya. Tamat Pendapat-pendapat fikih. mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Ya. Ya nggak apa-apa kalau ada Di, dasarnya itu nggak jadi masalah kan. Maksudnya kita punya dasar dalam menyampaikan ya penyelesaian itu. ya kalau ulama menuliskan apalagi sekelas beliau tidak mungkin tidak punya dasar, Pak. Iya, Iya maksudnya itu kan istihad yang istihad apa tadi ya. istilahnya Dan istihad istihad itu juga tabiin bagian gitu. daripada hukum syara. Nah, gitu. Makanya jadi Saya begini begitu. cara kita memandangnya ketika terjadi perbedaan pendapat seperti itu, memang kalau di dalam Islam kan amrul imam yarfa'ul khilaf. Ya, jadi ketika terjadi perselisihan, maka amrul imam yarfa'ul khilaf. Maka perintah imam itulah yang akan menghilangkan perselisihan. Nah, kalau dalam konteks sekarang, ketika terjadi perselisihan di antara ahli waris, maka itu dibawa ke pengadilan agama. Ya, kalau dalam konteks Indonesia di pengadilan agama. Nanti pengadilan agama yang akan memutuskan ya antara pendapat yang memberikan dengan pendapat yang tidak memberikan. Nah, gitu, Pak. Oke oke. Saya dijawab ya. Ya. Terima kasih Pak Abdul Aziz ya. Oke, ini Pak Heriadi sudah hadir Ya kembali ya. sama-sama. Tadi ada yang terputus. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Abdul Aziz ya sudah membuka pen.
Pak Heriadi, boleh Pak lanjut lagi, silakan. Iya Ustadz, izin Ustadz, tadi kebetulan Jaringan. koneksinya nggak bagus. Ya, ya. Kebetulan tempat saya Iya. hujan, makanya ini udah berhenti hujan dan pindah posisi gitu. Oke, siap. Iya, Lanjutkan yang tadi silakan, Pak. Ustadz. Jadi kan ada keluarga, tadi saya Iya. sampaikan eh, 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 suami istri Iya. dari istri pertamanya ini memiliki 3 orang anak, Suami istri 2 perempuan. yang tadi apa ya? Iya sama Pak. Lanjutannya loh, artinya kan dari istri pertama Ah, dia punya 3 orang Iya. anak, 1 laki-laki, 2 perempuan. Jadi suami istri dulu ya, Pak ya. Ya, Laki-laki berapa, Pak? laki-laki 1, Perempuan? perempuan 2. Kemudian Kemudian si istri meninggal. meninggal ya, wafat. Iya. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua, Pak ya. Iya, kemudian menikah lagi dengan istri kedua. Iya. Nah, kemudian dengan istri kedua ada anak, Pak. Istri kedua tidak ada anak, Pak. Oh, tidak ada anak. Namun mereka mengadopsi 1 anak perempuan. Anak Iya. perempuan, Pak ya. Terus gini Ustaz, jadi kan begitu berumah tangga kepada istri yang kedua, ya, anak-anak dari yang istri pertama itu sudah diberi harta gitu, dibagi. Jadi harta warisnya sudah ada, dibagikan. sudah diberikan harta oleh suaminya. Iya. Jadi kemudian Diberikan ketika ini masih hidup, Pak ya. Ketika ini masih hidup. Iya, masih hidup udah dibagian hartanya. Kemudian si suaminya ini berwasiat kepada istri kedua dan kepada anak-anaknya yang lain bahwa mewasiatkan sebagian hartanya itu kepada anak angkatnya tadi. Ini. Anak angkatnya ya. Iya. Jadi 2 tahun kemudian ini setelah meninggal suami ini, 2 tahun kemudian meninggal juga istrinya, istri yang kedua. Iya. Kira-kira bagaimana terhadap anak angkat ini, Ustaz? Iya, jadi kalau kita lihat pembagian warisnya, Pak, ketika meninggalnya suami, ketika meninggalnya yang ini, maka ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris itu adalah istri, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Iya. Nah, istrinya di sini dia dapat 1/8. Kalau anggap aja kedua orang tua dari suami sudah meninggal, Pak ya. Sudah meninggal, Ustaz. Maka ini mendapatkan 7/8 ini. Sisanya. Ini sisa ya. Anaknya Ustaz ya. Ini sisa ya. Jadi sebenarnya istri 1/8, sisanya baru ke anak-anak. Nanti laki-laki banding perempuan 2/1. Nah, tapi kalau misalnya ini ada wasiat ya, ini dapat wasiat. Iya, dapat wasiat. Jadi nanti kalau misalnya wasiatnya itu hartanya dikeluarkan dulu wasiat dengan catatan tidak melebihi 1/3 dari harta suami. Berikan dulu wasiat untuk anak adopsi. Ya, kemudian sisanya nanti 1/8 untuk istri kedua, 7/8 untuk anak laki-laki, anak perempuan, anak-anak kandungnya. Oh, gitu Ustaz ya. Gitu, Pak. Iya. Iya. Nah, kemudian ketika meninggal istri kedua, hartanya itu berarti ini kan bukan ahli warisnya nih. Iya. Nah, jadi dia ada saudaranya ada Ustaz. Jadi berarti ini hartanya kedua orang tuanya sudah meninggal, Pak. Sudah meninggal. Nah, berarti tinggal ke saudaranya aja. Ada saudara laki-laki perempuan ya? Ada waktu meninggal. Waktu dia meninggal? Iya, waktu dia meninggal, saudara perempuannya ada 2 orang. Laki-laki? Laki-lakinya ada 3 orang, Ustaz. Laki-laki 3, perempuan 2 ya? Iya. Ya. Makanya berarti tinggal ini aja, Pak, yang mendapatkan harta dari si istri kedua ini. Oh. Nah, tapi si istri ini kalau ada berwasiat hartanya untuk mereka ini boleh, Pak. Si istri ini dia tetap berwasiat kepada anak angkat ini juga, Ustaz. Oh, anak angkat ya? Iya. Kalau ke ini ada wasiat, Pak? Nggak ada? Nggak ada, karena memang sudah dibagi terlebih dahulu dia mereka.
Oh gitu. Berarti ini tetap dikasih ya wasiat dari ini. Oh, tetap wasiat Jadi dikeluarkan dulu karena wasiat karena untuk ini. wasiatnya Ustadz, izin Ustadz, wasiatnya mereka Ya. ini suami istri itu sama wasiatnya untuk anak angkat ini. Oh gitu. Ya udah. Nah, jadi istri ini hartanya ketika dibagi Iya, berikan dulu untuk anak adopsi, iya. baru kemudian nanti sisanya diberikan kepada saudara kandungnya. Oh, gitu, Ustadz. Laki-laki perempuan 2:1. Laki-laki perempuan 2:1 semua Iya, Ustadz. semuanya ya. Jadi 2:1 itu jadi laki-laki Iya, banding perempuan, ini kan 2:1. Laki-lakinya 3 orang, ini kita kali 3. iya, Perempuannya 2, ini kita kali 2. 2 kali 3, 6. 1 kali 2, 2. iya, Totalnya 8 kan? iya ya Ustadz. Ah. Maka yang laki-laki masing-masing mendapatkan 2/8. Hmm. Yang perempuan Seperempat masing-masing ya, mendapatkan 1/8. berlapan ya. Ah ya. Nah gitu Pak. Oke, oke. Makasih Ustadz ya. Ah. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu Pak ya. Ya, ya. Nanti kalau Bapak mau mau dibantu secara detail, nanti Ya. boleh hubungi Pak Rahmat. Kita biasa melakukan pendampingan keluarga untuk penyelesaian waris, ya. Mulai dari pendataan harta sampai kemudian kita selesaikan kewajiban-kewajiban sampai dibagi seperti ini. Oh ya, ya, oke Nah, Ustadz. seperti itu Pak. Ya. Makasih Ustadz ya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Pak. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Oke, baik Bapak Ibu, kita masih ada waktu nih. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang bisa, yang masih bertanya? Mau bertanya silakan. Oke, mungkin Bapak Ibu sedikit saya berbagi info ya untuk beberapa hal dari Kavawari Center. Di sini saya share. Nah, Bapak Ibu, kita juga ada konsultasi waris ini. Bapak Ibu boleh bergabung dalam konsultasi waris yang ada di WAG. Siapa tahu masih ada muncul pertanyaan-pertanyaan. Kita juga bisa berikan, tapi di sini tentu tidak bisa apa namanya seperti sekarang ya, langsung berdiskusi. Kalau di sana butuh waktu dan mungkin tidak bisa terjawab dengan lengkap dan Bapak Ibu harus aktif di WA-nya kalau seandainya pertanyaan ada pertanyaan beberapa yang harus diminta oleh Ustadz karena data-datanya harus dilengkapi maka harus segera dijawab. Nah, untuk itu Bapak Ibu boleh join di klik saya sudah kirimkan di link Zoom-nya. Nah, kami juga ada grup untuk informasi-informasi kegiatan dari eh, ini untuk rekaman ya, mohon maaf. Itu yang saya kirim untuk rekaman. Untuk rekaman Bapak Ibu boleh ambil di sana ya, di join. Nah, nah kemudian baru kalau untuk WAG-nya saya kirimkan juga di chat Zoom. Silakan Bapak Ibu di sini kita buka ya, Insya Allah setiap Rabu. Ini WhatsApp grupnya, ini kita kirim. Nah ini Bapak Ibu boleh klik langsung masuk ke WhatsApp grupnya. Dan untuk informasi-informasi ini ada juga kita ini agak tulisannya sering berganti ya. Jadi ini nggak apa langsung klik aja. Bapak Ibu juga bisa langsung masuk ke grupnya. Nah, untuk yang kami kirim yang terakhir ini itu adalah grup WAG info belajar waris atau info-info lain. Contoh Bapak Ibu, apalagi nih kegiatan dari Kafah Waris Center di hari Selasa. Mohon maaf ya terputus tadi ya. Oke, apa saja kegiatan kita di hari Selasa depan atau Jumat depan, maka itu ada di eh, yang tadi dikirimkan terakhir. Masih ada ya. Nah, itu link yang dikirimkan terakhir. Nah, kemudian tadi kalau Pak Heriadi atau Bapak Ibu lainnya ingin konsultasi secara privat, ya kita juga ada. Bapak Ibu, ini saya kirimkan linknya. Bapak Ibu, walaupun berada di kota mana saja, kita bisa dampingi ya untuk menyelesaikan baik itu bersama keluarga, penerima waris, atau Bapak Ibu langsung bisa. Bapak Ibu bisa klik linknya yang kami kirimkan ini. Nah, Bapak Ibu bisa berikan gambarannya. Nah, kami juga membantu untuk konsultasi privat ini kan langsung kepada nilainya. Jadi tidak mungkin disampaikan biasanya dalam grup atau dalam Zoom karena nilainya akan ditampilkan kan nggak mungkin. Nah, tapi kalau nanti secara privat itu bisa ditampilkan bahkan kami sudah membuatkan dalam bentuk tersurat atau dalam bentuk ada suratnya itu bisa. Jadi jelas. Jadi, jadi kalau ada penerima waris yang masih mungkin bertanya, maka kita coba bantu jawab.
Nah, itu informasi untuk konsultasi. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Kita berikan secara gratis itu ada konsultasi secara WhatsApp grup, ada juga secara Zoom. Kalau WhatsApp ini insya Allah setiap pekan, kalau Zoom itu setiap bulan. Nah, kalau private ini dengan agak profesional itu kita bisa berikan kapan saja. Bapak Ibu mau besok bisa ya. Silakan nanti langsung klik link yang sudah kami bagikan tadi. Hmm. Banyak kasus-kasus waris yang sudah kami bantu dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang ternyata itu hampir sama Bapak Ibu. Nah, untuk ini kami mencoba mengumpulkan ada 7 kasus waris yang sering ditanyakan. Nah, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ilmunya atau belajar langsung dari ebook. Nah, ebook ini kami rangkum dengan 7 penyelesaian kasus waris yang kami bantu, ya penyelesaiannya secara praktis, di mana ini 7 kasus yang sering terjadi di masyarakat. Nah, kalau Bapak Ibu mau, ebook ini kita jual hanya 50.000 dan Bapak Ibu nanti isinya sudah lengkap ya. Di sana eh, apa saja perhitungannya dengan anak ini ada berapa. Nah, Bapak Ibu tinggal ganti angkanya saja. Jadi seperti ada template-nya kan. Jadi tinggal mencoba ganti eh, angkanya. Berapa harta, aset atau nilainya berapa. Ya, misalnya kami mencontohkan 100 juta, ternyata ada 1 miliar, Bapak Ibu tinggal ganti 100 juta dengan 1 miliar kan mudah. Nah, Bapak Ibu jika mau, Bapak Ibu bisa langsung klik link yang kami bagikan tadi di chat Zoom atau yang di depan ini. Nah, ebook 7 kasus waris Bapak Ibu bisa klik langsung maka akan terbuka halaman untuk submit ya untuk mengambil ebook ini. Nah, ini untuk ebook. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau ebook ini secara gratis juga bisa ya. Ya, Bapak Ibu mau gratis, ini bisa ikut program training yang insya Allah kami buka kelasnya di tahun depan, awal tahun. Insya Allah di tahun 2025 itu akan kita buka. Nah, ini Bapak Ibu, eh, bagi Bapak Ibu yang mau, insya Allah kita akan berikan ebook tadi secara gratis. Nah, apa saja yang didapatkan dari training ini? Ini Bapak Ibu yang alumni, ini mungkin mau riset juga boleh silakan. Tapi yang baru bergabung, maka Bapak Ibu inilah yang kami berikan. Kami ada 5 kali pertemuan, insya Allah dimulai tanggal 10 Januari 2025. 10, 14, 17, 21, dan 24 Januari. Ya waktunya sama seperti sekarang setiap hari Selasa dan Jumat. Nah, Bapak Ibu apa saja yang kami berikan, Bapak Ibu akan mendapatkan e-book khusus ya. Jadi dapat 2 e-book. Pertama e-book 7 kasus waris yang kita selesaikan secara praktis tadi ada. Kemudian ada e-book satu lagi 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris. Di mana e-book ini akan membantu Bapak Ibu dalam proses belajar dan juga kapan saja, di mana saja Bapak Ibu bisa buka karena kan melalui elektronik ya. Bisa digital, bisa kapan saja, di mana saja Bapak Ibu bisa akses. Nah, fasilitas ini akan kami berikan kepada para peserta training. Kemudian akan kami bagikan juga ada bagan waris dan kosong berisi dan juga lengkap untuk apa? Untuk cara belajar dengan kasus waris yang belajar waris bersama Kava Waris Center ini menggunakan teknik mind mapping. Sehingga Bapak Ibu nanti menemukan kasus waris itu bisa terpetakan ya seperti ada peserta kami yang mengatakan ketika dia dapat kasus waris hanya dengan melihat tembok itu dia bisa tahu nih penyelesaiannya sehingga bisa selesai hanya dengan melihat tembok. Kenapa? Karena udah terpetakan di pikirannya langsung keluar siapa saja penerima warisnya dengan data-data yang sudah didapatkan untuk langkah pertama. Jadi ada 4 langkah. Langkah pertama yang paling mudah Bapak Ibu juga bisa lakukan di sini. Dan ketika Bapak Ibu masih bingung atau belum yakin, maka ada kami berikan grup ya. Nah, kami juga ada berikan sertifikat, tapi ada tadi grup tadi untuk membantu Bapak Ibu bisa menyelesaikan masalah ketika dijumpai di masyarakat atau di keluarga. Nah, kami berikan nanti kalau setiap hari pertemuan itu ada 5 kali, maka ada 5 rekaman video akan kami berikan. Jadi walaupun tidak hadir atau kesulitan waktu itu, Bapak Ibu bisa tonton lagi sama persis dari awal sampai akhir seperti live, tapi bedanya tidak langsung kan. Nah, Bapak Ibu diberikan grup ini selama Bapak Ibu eh, ada dalam grup itu selamanya kita akan aktifkan atau kita buka. Jadi tidak ditutup. Jadi artinya ada yang selama training kan biasanya dibuka tapi setelah itu ditutup. Kalau tidak kita enggak. Kita tidak kita bubarkan, tidak kita tutup. Bapak Ibu bisa selamanya untuk konsultasi ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga akan kami berikan latihan-latihan dari awal pertemuan sampai akhir. Nah, bahkan bukan hanya saat 5 kali pertemuan tersebut, tapi juga ada di hari-hari yang antara Selasa ke Jumat, Jumat ke Selasa, ya misal Sabtu, ya Ahad, itu kami berikan latihan-latihan di mana Bapak Ibu dalam grup bisa menyelesaikannya. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini materinya, jadwal dan materinya insya Allah.
Bapak Ibu akan dapatkan materi hari pertama memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya. Materi hari kedua, rincian asbabul furud, asoba, dan penghalang warisnya. Dan materi hari ketiga, bagaimana perhitungan matematika dan praktek menghitung waris. Materi hari keempat, praktek menghitung waris secara aul dan rod. Dan juga ada materi hari kelima, penyelesaian kasus waris di masa Umar bin Khattab. Nah, untuk ini Bapak Ibu, ya kita berikan biayanya juga tidak tinggi. Kita kasih 750.000 dan ini pun kita berikan spesial untuk Bapak Ibu untuk harga promo hanya 375.000 dan khusus buat Bapak Ibu yang hadir malam hari ini kita tambahkan lagi diskon 80.000. Jadi total kalau dari 7,5 itu 455 dan Bapak Ibu berarti bisa bayar hari ini ya jika mau eh, ikut belajar nanti hanya bayar 295.000 saja Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Langsung klik ya yang ada tertulis di sana Bapak Ibu atau kami coba bantu kirimkan juga di chat Zoom. Nah, ini banyak link ya, tapi nggak apa-apa. Wah, ini ada pertanyaan dari Pak Junaidi. Oke, sebentar Pak ya. Kita sedikit lagi. Nah, Bapak Ibu boleh langsung klik linknya. Nah, klik link itu Bapak Ibu langsung diarahkan kepada pengisian form dan Bapak Ibu bisa selesaikan. Dan ingat, kalau Bapak Ibu mungkin tidak sempat atau tidak bisa untuk mengisi formnya, karena kan hanya yang hadir malam hari ini, kami berikan 295.000. Karena tadi, early bird pertama itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak dilakukan proses malam hari ini atau hari ini, Bapak Ibu kembali ke early bird kedua nanti insya Allah di 325. Oke, Bapak Ibu silakan mau di capture dulu ini boleh, dipoto dulu ini boleh, atau ya langsung hubungi saya di 0853 55517722. Ya Bapak Ibu bisa ya. Nah ini kesempatan bagi Bapak Ibu. Nah ini nomor saya, silakan diklik. Semoga Bapak Ibu yang hadir mau belajar training waris ini, maka ambillah kesempatan ini. Baik Bapak Ibu, tadi kebetulan ada yang bertanya satu orang lagi di chat. Saya baca tadi langsung aja kita bahas. Ustadz, satu lagi Ustadz ya izin ya, walaupun waktunya. Boleh, silakan. Ya. Oke Bapak Ibu, kita baca panjang ini soalnya. Semoga Pak Junaidi masih aktif ya. Ustadz izin ada pertanyaan dari teman. Nah ini titipan tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu nih lengkap sepertinya panjang. Bapak meninggal 2011. Pembagian pakai wasiat sesuai keinginan Bapak. Ada 3 lokasi tanah yang sudah dijual di antara ahli waris di tahun 2020. Awal 2025 rencana mau perbaiki waris. Semua objek waris kan dinilai dulu untuk pembagiannya. Nah, penilaiannya pada saat waris diperbaiki sesuai rencana awal 2025 atau tahun 2019 saat Bapak meninggal, penilaiannya karena berupa tanah. Atau tahun 2020, nah itu mungkin enaknya langsung buat open mic kali nanti ya. Karena pada tahun tersebut sudah ada 3 aset tanah yang terjual bersamaan. Biar menghitung aset lainnya lebih mudah, kebetulan letak tanahnya dekat. Mohon penjelasan kasusnya ini Ustadz. Barangkali Ustadz cukup jelas atau kita undang aja Pak. Ini boleh open mic Pak? Ya. Ya, boleh. Karena panjang Ustadz ya, kalau Ustadz tadi bisa baca juga atau memahami dari yang saya. Dan ini berjenjang ya tahunnya, dari Bapak mulai meninggal tahun 2011 ya. Oke, Pak Junaidi boleh? Oh, boleh Pak open mic biar jelas. Oh ya, Ya, Assalamualaikum. silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ya, ini silakan saya Pak. menyampaikan ada pertanyaan dari ini juga teman juga sih, Ustaz. Jadi Ya. ya, kasusnya gitu, ini juga. Jadi orang tuanya bapaknya itu kan udah meninggal tahun 2000. Ini sebenarnya udah jelas sih pertanyaannya. Ya. 2011. Nah, pada saat meninggal itu dijalankan wasiat dari bapaknya gitu. Ya. Jadi dibagi aja langsung sesuai dengan wasiat dari bapak. Nah, ini yang Ya. dia tanyakan. Pertama. Terus setelah itu tahun 2020 ini mereka mau membetulkan pembagian waris sesuai dengan syariah Islam, sesuai dengan fardhu gitu. Ya. Nah, ini yang dia pertanyakan. Ya dia pertanyakan. Berarti sebelumnya sudah dibagi Pak warisnya ya? Udah sesuai dengan wasiat aja Pak Ustadz. Jadi wasiatnya kita juga nggak tahu nih pembagiannya apakah dibagi rata atau sesuai dengan porsi dari sesuai dengan, tapi
dari pertanyaan ini nampak bahwa pembagian itu tidak berdasarkan faraid gitu. Iya. Itu Ustaz. Jadi ini mereka mau mewariskan, mengulang lagi Iya. warisan ini, tapi posisi tanah yang tinggalkan 3 lokasi itu udah dijual. Oh, sudah dijual. Sudah dijual oleh saudaranya, tapi ada kesepakatan lagi itu mau diwariskan lagi sesuai dengan faraid gitu. Posisi Kalau sudah dijual ke pihak lain, gimana Pak cara baginya lagi? sudah di iya iya itu udah dijual dia kata itu ya. Ya, maksudnya bagaimana mau dibagi ulang lagi kalau sudah dijual kan sudah milik orang lain, Pak. Iya betul ya udah di orang lain ya. Iya 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 iya. Iya, Gimana Pak ini? berarti udah nggak bisa Kali dari lagi, hartanya udah di Ustaz ini ya, udah, harta udah jualnya dijual. barangkali ya. Ya kan sudah menjadi milik orang lain. Iya iya. Ini Ustadz, atau mungkin gini maksudnya Ustadz, walaupun sudah dijual kan mungkin nilai uangnya itu masih Iya, ada. nilai harta. Jadi maksud mereka bagaimana, bagaimana porsi pembagian uangnya itu kan itu. Ya kalau Ya, dijual udah dibagikan habis juga ya, Wak, ya nggak ada lagi yang mau enggak ada dibagi kan lagi gitu. ya. Udah Ya kalau dipakai memang pula sudah terjadi barangkali. zaman dahulu itu Nah, jadi solusinya tinggal saling mengikhlaskan dan saling memaafkan aja Pak, karena kan objek warisnya juga sudah tidak ada dan sudah dijualnya juga sudah cukup lama dan hartanya juga sudah dibagi-bagi. Jadi kalaupun dahulu prakteknya itu tidak sesuai dengan faraid, ya berarti di ikhlaskan antara itu. sesama ahli waris saling mengikhlaskan aja, saling memaafkan lah apa yang terjadi di zaman dahulu. Nah gitu Pak ininya. Iya iya. Mungkin maksudnya gini Ustadz, mungkin kan ini kan masih ada lagi sisa harta yang lain yang masih ketinggalan. Oh, yang sisa yang harta Nah, yang lain. Nah, jadi, kalau jadi mungkin nah kalau maksudnya kan yang gini Ustadz, mungkin ketika dijual 3 persil yang lalu, ya nggak semua mungkin mendapatkan nilai yang sama atau ya menghabiskannya nggak dibagi rata kan gitu. iya ya. Ya kalaupun mau itu nanti pembicaraan aja Pak, di pembicaraan di keluarga itu memang ada beberapa opsi ya. Opsi yang pertama, apa yang sudah terjadi zaman dahulu itu dianggap ya sudah dan di antara bersaudara itu saling memaafkan. Nah, sekarang ada sisa harta yang belum dibagi sebagai waris. Nah, itu yang kemudian dinilai dulu berapa, lalu kemudian apakah opsinya mau dijual, lalu kemudian ditetapkan porsi waris dari masing-masing anak gitu atau saudara. Baru kemudian dibagi sesuai dengan porsi waris. Nah, nilai yang dipakai yang mana? Tentu saja nilai ketika dia dijual. Jadi kan prinsipnya itu adalah harta waris ketika belum dibagi itu menjadi harta dengan sifat kepemilikan adalah kepemilikan bersama. Nah, gitu. Di kepemilikan bersama di antara semua ahli waris sesuai dengan porsi warisnya. Nah, ketika kemudian diputuskan untuk dibagi, maka pembagiannya itu adalah nilai pada saat dibagi. Ya, misalnya 2025 sekarang baru mau dibagi. Nah, berarti nilai yang dipakai adalah nilai sekarang dibagi sesuai dengan porsi waris tadi. Nah, prinsipnya begitu, Pak. Iya iya. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Jelas, Pak Betul ya? Ustaz. Iya iya. Iya. Oke, Betul Ustaz. alhamdulillah. Nanti kalau apa boleh di chat lagi. Oke, baik Bapak Ibu, berhubung waktunya juga sudah ini ya, sudah lewat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dan jadi Pak Heriadi nanti boleh Pak ya. Pak Heriadi sudah simpan nomor saya Pak, nanti siapa tahu ada ini, Bapak boleh info nomornya, nanti boleh kita chat Oke Pak, ya, Ustaz. ya. Silakan Pak dihubungi saya di nomor di 0853 5551 7722 Saya ketikkan lagi 0853 5551 0853 5551 itu Pak saya kirimkan di chat Zoom. Nah, ya Bapak Ibu, ya. kalau mau klik langsung ini saya kirimkan juga ini kalau pakai HTTPS kan bisa langsung klik. Ya, Nah, Ustaz. oke. Nah, ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu ya untuk sharing kita atau kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di acara berikutnya dan pembelajaran berikutnya. Insya Allah kita akan rutin setiap hari Selasa dan Jumat
itu khusus malam, kalau kami menyebutnya malam kita belajar waris atau konsultasi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu siapkan waktunya setiap Jumat. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari Kafah Waris Center mohon maaf atas semua kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup malam ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Yusron, terima kasih Pak Heriadi, Ya, sama-sama Bapak. Sama-sama Pak. terima kasih ya Pak Abdul Aziz. Semuanya tidak bisa sebut satu persatu. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Izin ya kita close. Ya Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama Bapak.